Apakah seorang gadis bisa mencintai pria yang usianya hampir 4 kali lipat dari usianya sendiri? Jika ia tahu, pria itu akan pergi lebih cepat dari siapapun. Aku duduk di sudut kamar kecil itu, menatap dinding yang retak dan kusam. Matahari sore yang biasanya hangat terasa seperti api yang membakar seluruh tubuhku dari dalam. Ayah memanggilku beberapa kali hari ini, tapi aku tak berani menatapnya. Suara langkahnya semakin mendekat, dan napasnya yang berat terasa menyesakan. "Alia, duduklah di sini." Suara ayah terdengar pelan, tapi tegas, membuat hatiku bergetar. Aku menoleh, melihat wajahnya yang penuh kecemasan, dengan kerut di kening yang semakin dalam. Aku ingin menolak, ingin lari, tapi kakiku seolah ditanam ke lantai. "Anakku, kau harus mengerti, ini demi keluarga," ucapnya sambil menatap dalam mataku. Aku ingin bertanya, apa yang harus aku mengerti? Tapi kata-kata itu tenggelam dalam tenggorokanku yang kering. Aku hanya bisa diam dan menunggu kalimat yang membuat jantungku berhenti berdetak. "Ada seorang pria asing, dia akan menikah denganmu." Ayah menghela napas panjang. "Namanya George, dia bule, usia 60 tahun. Dia datang ke desa kita untuk menyelamatkan bisnis yang hampir hancur. Ini kesempatan terakhir, Alia." Dadaku seperti dihantam batu besar. "Ayah, aku masih anak-anak." Suara itu hampir tak keluar, nyaris seperti bisikan. Tapi ayah tak peduli. Matanya menunjukkan ketegasan yang sama sekali tak bisa kulewati. "Ini bukan pilihanmu, nak. Ini pilihan kita semua. Kau harus kuat demi ibu dan adik-adikmu. Aku tak ingin kehilangan semuanya." Matanya berkaca-kaca, tapi wajahnya tetap kaku. Aku tahu dia terluka, sama seperti aku. Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan George yang asing terus menghantuiku. Apa aku akan hidup dengan pria yang usianya hampir 4 kali lipat? Apakah aku akan menemukan kebahagiaan? Ataukah hanya penyesalan? Yang menanti, pagi harinya, setelah azan subuh berkumandang, aku melihat ibuku sedang merapikan pakaian pengantin di kamarku. Ia tersenyum dipaksakan, dan suaranya bergetar saat berkata, "Alia, kau harus percaya pada keputusan ini. Semoga Tuhan memberkati pernikahanmu." Aku menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Hatiku seperti terkoyak-koyak, tapi aku tak punya kekuatan untuk melawan. Pernikahan itu bukan hanya soal aku, tapi tentang harapan keluargaku yang sudah hampir padam. Di pelaminan sederhana, yang dipenuhi tamu desa, aku berdiri di samping George. Pria yang tampak berbeda dari semua pria yang pernah aku lihat. Rambutnya sudah memutih, wajahnya penuh kerutan, tapi ada aura yang membuatku penasaran. Ia tersenyum kecil, tapi matanya tampak kosong. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyuman itu. Aku bertanya-tanya, apa yang dipikirkan pria ini tentang pernikahan kami? Saat akad nikah berlangsung, suara imam terdengar jelas dan tegas. Aku mengucapkan kata-kata yang membuatku resmi menjadi istrinya. Suara itu menggema di ruang hati, meninggalkan jejak yang tak mudah hilang. Begitu selesai, semua tamu bertepuk tangan, tapi aku hanya bisa berdiri membeku. George menggenggam tanganku dengan lembut, dan saat itu aku merasakan campuran antara takut, bingung, dan entah apa lagi. Aku ingin bertanya, apakah kau benar-benar mencintaiku? Tapi aku tahu jawabannya bukan cinta. Tidak mungkin pria seumur hidupnya memiliki cinta untuk gadis yang baru dikenalnya. Malam itu, aku duduk di ranjang pengantin, menatap langit-langit kamar yang tinggi dan dingin. George membuka percakapan pertama kami. "Alia," suaranya rendah dan berat. "Aku menikahimu bukan karena cinta. Aku hanya ingin meninggalkan sesuatu untuk masa depan." Kalimat itu menusuk hati seperti pisau. Aku menatapnya, mencari kehangatan yang tidak ada. Kenapa aku? Kenapa aku harus jadi bagian dari semua ini?" George menghela napas panjang. "Karena aku percaya kau bisa mengerti." Malam itu aku menangis tanpa suara, membiarkan air mata mengalir sebagai saksi dari awal perjalanan yang tidak pernah kuinginkan. Aku menjadi milik orang asing yang bahkan aku tak tahu siapa sebenarnya dia.
Pertanyaan besar bergelayut di benakku. Apakah aku bisa bertahan menjalani hidup yang penuh rahasia dan takdir yang sudah ditentukan orang lain? Pagi itu, setelah pesta pernikahan berakhir dan tamu-tamu pulang satu persatu, aku berdiri di depan rumah George. Bangunan besar itu berdiri megah di tengah halaman yang luas. Namun, keindahan fisiknya tak mampu mengusir dinginnya yang menusuk sampai ke tulang. Kaki kecilku melangkah masuk ke dalam rumah itu dengan perasaan campur aduk. Sebuah rumah besar memang, tetapi bagiku, ia terasa asing dan menakutkan. Di mana aku akan mencari tempat untuk bernafas? Di mana aku bisa merasa aman? Semua terasa hampa. George menyusul di belakangku, dengan langkah tenang dan wajah yang masih menyimpan misteri. Aku mencoba mengamati setiap sudut rumah itu. Lukisan-lukisan tua terpajang di dinding, perabotan mahal yang jarang terlihat dipakai, dan kesunyian yang mengalir dari ruang ke ruang. "Ini rumahku, Alia," ucap George dengan suara rendah. "Sekarang juga rumahmu." Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Rasanya sulit menerima kata rumah melekat pada tempat ini, terutama ketika hatiku masih berjuang menerima kenyataan pernikahan ini. Malam pertama di rumah itu begitu sunyi. George duduk di kursi kayu di sudut ruangan, sementara aku berbaring di ranjang yang besar dan dingin. Sepi mengitari, mengisi ruang kosong yang tak terdefinisikan. Aku mencoba mengobrol, tapi George hanya menjawab seperlunya. Ia tampak lelah, tetapi ada beban berat yang tak bisa kusebutkan. Aku tahu, ada sesuatu yang ia sembunyikan dari pandangan mataku yang polos. Hari-hari berikutnya aku mulai terbiasa dengan rumah itu, namun bukan dengan kehidupannya. George memiliki kebiasaan yang membuatku merasa seperti tamu yang tidak diundang. Pagi-pagi sekali ia sudah bangun, berjalan di taman dengan wajah muram. Kadang aku mendengar ia berbicara sendiri, mengingat sesuatu yang tak ingin ia lupakan. Aku sering kali mencoba mendekatinya, tetapi ia selalu menjaga jarak. Kadang ia tersenyum, namun seringkali ia menutup diri seperti seseorang yang terluka dalam kesendirian. "George, apakah kau baik-baik saja?" Tanyaku suatu pagi saat melihatnya duduk termenung di kursi ruang tamu. Ia menatapku dalam-dalam, lalu mengangguk perlahan. "Aku baik, Alia. Hanya ada banyak hal yang harus kulakukan. Apa aku bisa membantumu?" Aku benar-benar ingin menjadi bagian dari hidupnya, bukan hanya sebagai istri yang diatur. George menghela napas. "Ini bukan tentang bantuan, Alia. Ini tentang waktu yang aku miliki." Kata-katanya seperti teka-teki yang tak mampu aku pecahkan. Aku merasa ada sesuatu yang mengikatnya, sesuatu yang membuatnya perlahan-lahan menghilang dari pandanganku, meski di bawah atap yang sama. Seiring waktu, aku mulai merasakan tekanan dari luar. Keluargaku menunggu kabar baik tentang pernikahan ini, dan tetangga desa terus bertanya tentang bagaimana aku hidup bersama George. Aku mencoba tersenyum ketika bertemu mereka, tapi hatiku tetap berat. Di rumah George, aku merasa kesepian. Telepon jarang berbunyi, dan tak ada satupun keluarga yang datang menjenguk. Aku hanya menemani George yang sibuk dengan dokumen-dokumen bisnis dan jadwal yang padat. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan ruang kerja George, aku menemukan sebuah kotak tua di bawah meja. Isinya surat-surat berdebu dan foto-foto lama. Aku melihat seorang pria muda di dalam foto itu. Mungkin George saat muda, dengan senyum yang sangat berbeda dari yang aku lihat sekarang. Hatiku mencelos. Ada kisah yang belum diceritakan, luka yang tersembunyi di balik kerutan wajahnya. Malam itu, aku memberanikan diri bertanya, "George, siapa pria di foto ini?" Ia menghela napas panjang, lalu duduk di sampingku. "Itu aku, beberapa puluh tahun lalu. Saat aku masih punya harapan dan impian." Aku merasakan ada kesedihan mendalam yang mengalir dari kata-katanya. "Apa yang terjadi?" George menunduk, menutup matanya sejenak. "Waktu tak pernah adil, Alia. Ada banyak yang hilang sebelum aku bisa meraihnya." Aku meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Mungkin ini bukan kisah cinta biasa, tapi aku tahu, di balik sikap dinginnya, ada kerinduan yang sama sepertiku. Hari-hari berlalu, dan aku mulai belajar bahwa rumah yang sesungguhnya bukan hanya bangunan,
tapi perasaan yang kita ciptakan bersama. Namun, bisakah aku menciptakan kehangatan di tempat yang penuh misteri ini? Pertanyaan itu selalu bergelayut di pikiranku saat aku melihat George yang semakin menutup diri, dan aku hanya bisa berharap suatu saat nanti rumah ini akan terasa seperti milikku juga. Hari-hari di rumah besar itu berlalu dengan ritme yang tak pernah berubah. Aku dan George hidup dalam diam yang berat. Sebuah jarak yang terasa makin melebar setiap kali aku mencoba mendekat. Aku mulai merasa seperti tamu di hidupnya sendiri, dan aku tak tahu bagaimana cara menjadi bagian dari dunia yang begitu asing. Suatu sore, ketika aku tengah menyusun buku di ruang tamu, tiba-tiba ku dengar suara terpeleset dari kamar mandi. Sebuah benturan keras dan teriakan lemah yang membuat jantungku berhenti. Aku berlari secepat mungkin menuju suara itu. George terjatuh di lantai, wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Tangan tuanya berusaha meraih pegangan, tapi tubuhnya tak mampu menahan. Aku panik, tangan gemetar mencoba menolongnya bangun. "George, apa kau baik-baik saja?" Suaraku bergetar, air mata menetes tanpa henti. Ia memandangiku dengan mata yang mulai kehilangan fokus, napasnya tersengal-sengal. Aku segera mencari telepon dan menghubungi dokter yang sudah pernah ia sebutkan beberapa kali, seorang pria tua yang datang diam-diam ke rumah ini tanpa aku pernah bertemu. Dokter datang dengan cepat dan memeriksa George dengan saksama. Aku berdiri di sana, menunggu dengan cemas, berharap kabar buruk tidak datang. Tapi ketika dokter berbicara, kata-katanya seperti petir yang menghantam seluruh duniamu. "George mengidap penyakit langka, Alia. Kondisinya serius dan waktu yang tersisa tidak banyak," kata dokter dengan nada pelan, tapi tegas. Aku terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Sakit langka? Waktu tersisa? Apa maksudnya? George menarik napas berat, lalu menggenggam tanganku. "Alia, aku ingin kau tahu, aku menikahimu bukan karena cinta. Aku menikahimu karena aku ingin meninggalkan sesuatu untuk masa depan, warisan yang tidak bisa kulepaskan begitu saja." Hatiku pecah berkeping-keping. Aku memandang wajahnya yang penuh kerutan dan luka, menyadari betapa berat beban yang dipikulnya selama ini. Apa kau sekarat?" Suaraku hampir berbisik. George mengangguk perlahan. "Dokter bilang aku tak punya banyak waktu, kurang dari 1 tahun. Tuhan, aku tidak tahu harus bagaimana. Semua yang kujalani selama ini seperti mimpi buruk yang tak berujung. Aku merasa terperangkap dalam takdir yang kejam. Aku tidak tahu harus bagaimana, George," kataku sambil menahan tangis. Ia menggenggam tanganku lebih erat. "Jangan takut, Alia. Aku ingin kau kuat. Ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang harus kita jalani bersama." Aku melihat ke dalam matanya dan untuk pertama kalinya, aku melihat kejujuran yang tulus dan rapuh. Di balik pria tua ini, ada seseorang yang sangat takut kehilangan. Sejak hari itu, hidup kami berubah. George mulai membuka diri sedikit demi sedikit, berbicara tentang penyakitnya, tentang masa lalunya yang penuh kesepian, dan tentang harapan yang mulai redup. Aku belajar bahwa pernikahan kami bukan sekadar ikatan hukum, tapi sebuah perjalanan yang berat dan penuh air mata. Aku harus menjadi pelindung, sahabat, dan penghibur sekaligus. Namun, di balik semua itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh di dalam hati. Perasaan yang tak pernah kuharapkan muncul. Rasa sayang yang tumbuh perlahan di tengah ketidakpastian. Malam itu, saat aku memandang George yang tertidur dengan tenang, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah mungkin aku jatuh cinta pada pria yang waktu hidupnya terbatas? Aku tak tahu jawaban itu, tapi aku tahu satu hal, hidupku kini tak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya membawa banyak perubahan, meskipun perlahan. George yang dulu terasa seperti sosok asing dan dingin, mulai membuka celah-celah kecil di dinding hatinya. Ia mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang kesepian yang ia rasakan selama bertahun-tahun, dan tentang impian yang belum sempat ia gapai. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, terkadang hanya diam, karena aku tahu kata-kata tidak selalu mampu menyembuhkan luka. Tapi aku tahu,
Kehadiranku di sampingnya sedikit banyak memberikan arti bagi hidup yang selama ini sunyi. Suatu sore, kami duduk di teras rumah. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahku, dan aku melihat George menatap langit dengan tatapan yang berbeda. Ia tersenyum, sesuatu yang jarang kulihat sebelumnya. "Alia," suaranya serak tapi hangat. "Terima kasih sudah bertahan. Aku tahu ini tidak mudah untukmu." Aku membalas senyum itu, walaupun hatiku masih penuh tanda tanya. Aku juga belajar banyak darimu, George. Tentang ketegaran, tentang menerima kenyataan. Ia mengangguk pelan. "Aku ingin kau tahu, aku mulai merasa hidup ini lebih berarti karena kau ada di sini." Kalimat itu membuat dadaku berdebar. Rasanya seperti sebuah keajaiban kecil yang perlahan muncul dari kegelapan. Aku bertanya-tanya, apakah aku juga mulai merasakan hal yang sama? Waktu kami bersama semakin sering diisi dengan percakapan yang hangat, bukan lagi sekadar kata-kata formal dan dingin. George mulai membawaku mengenal sisi dirinya yang selama ini tersembunyi. Ia berbagi cerita tentang masa mudanya, tentang keluarganya, dan tentang mimpi yang belum tercapai. Namun, bayang-bayang penyakitnya tetap ada, menjadi pengingat bahwa waktu kami terbatas. Aku tahu aku harus kuat, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk diriku sendiri. Pada suatu malam yang hening, aku duduk di samping George yang terbaring lemah di ranjang. Aku menggenggam tangannya dengan lembut dan berkata, "George, aku ingin kau tahu. Aku mulai peduli padamu." Ia membuka matanya dan tersenyum tipis. "Aku juga, Alia. Aku juga." Itu adalah momen yang sulit aku lupakan. Ketika dua hati yang berbeda usia dan latar belakang mulai menemukan kehangatan di tengah dinginnya kehidupan. Tapi, aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak rintangan yang harus kami hadapi, dan aku harus siap menghadapi semuanya. Dengan harapan yang mulai tumbuh, aku menatap masa depan yang penuh ketidakpastian. Tapi aku yakin, selama ada cinta, kami bisa melewati semua itu bersama. Hari-hari yang kujalani bersama George mulai berubah menjadi rutinitas yang manis, sekaligus berat. Kehadiran George yang dulu dingin mulai terasa seperti nafas hangat di tengah dinginnya malam. Namun, meski cinta mulai tumbuh perlahan, bayang-bayang, masa lalu, dan kenyataan yang tak terelakkan terus menghantui kami. Suatu sore, ketika aku sedang membantu George menata foto-foto lama di ruang keluarga, sebuah amplop berwarna coklat tua jatuh dari balik bingkai foto. Aku mengambilnya dengan rasa penasaran. Amplop itu usang tapi terlihat penting. Dengan hati-hati aku membuka dan membaca surat-surat yang ada di dalamnya. Isinya adalah surat-surat dari seseorang yang sangat dekat dengan George. Seorang wanita bernama Evelyn, yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupnya. Dari surat-surat itu, aku tahu bahwa dulu George pernah memiliki cinta yang dalam, namun terpaksa berpisah karena alasan yang sangat menyakitkan. Hatiku bergetar. Siapa Evelyn? Apakah George masih menyimpan rasa untuk wanita itu? Mengapa ia tidak pernah bercerita tentang masa lalunya yang penuh luka itu? Malamnya, aku memberanikan diri bertanya. "George, siapa Evelyn?" George terdiam cukup lama. Lalu dengan suara pelan ia menjawab, "Evelyn adalah cinta pertama dan satu-satunya dalam hidupku, Alia. Kami berpisah karena keadaan yang tidak bisa kuubah." Aku mengangguk pelan, berusaha mengerti walau hatiku terasa perih. "Apakah kau masih mencintainya?" Ia menghela napas panjang. "Cinta itu tetap ada, tapi aku memilih untuk melangkah maju. Denganmu." Aku mencoba menyembunyikan perasaan cemburu dan ragu yang tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin aku bersaing dengan bayang-bayang masa lalu yang begitu besar? Hari-hari berikutnya, aku merasa seperti berjalan di atas tali yang tipis. Aku ingin menjadi yang terbaik untuk George, tapi aku takut tidak akan pernah cukup. Kadang, aku bertanya-tanya, apakah cinta kami benar-benar bisa bertahan di tengah badai ini? Namun, di tengah ketidakpastian itu, ada sesuatu yang membuatku tetap bertahan. Kehangatan ketika George menggenggam tanganku di malam hari, dan senyum kecilnya yang tulus ketika aku bercerita tentang harapanku. Tapi,
takdir seolah belum selesai, menuliskan ceritanya. Suatu hari, aku mendapat kabar dari ayahku yang datang ke rumah George. Wajahnya serius dan suasana menjadi tegang. "Alia, bisnis keluarga makin parah. Aku butuh kau dan George segera kembali dan membantu," katanya dengan nada yang tak bisa diabaikan. "Aku tahu ini bukan hanya soal bisnis. Ada beban besar yang mengikat keluarga kami, dan aku harus memilih antara menjaga cinta yang baru tumbuh ini atau memenuhi kewajiban yang menekan dari belakang." Ketika aku menatap George, aku melihat keraguan dan ketegangan yang sama. Meskipun ia sakit, ia tetap ingin berjuang. Tapi berjuang untuk apa? Untuk cinta kami? Atau untuk sebuah warisan yang tak pasti? Malam itu, aku terjaga dengan pikiran berputar-putar. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap menghadapi masa depan yang penuh dengan pertarungan dan pengorbanan? Atau akankah aku kehilangan segalanya dalam prosesnya? Pertanyaan itu terus menggantung, tanpa jawaban yang pasti. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa lari dari kenyataan, dan aku harus memilih jalan yang akan menentukan hidupku selamanya. Seminggu sejak ayahku datang ke rumah George, suasana menjadi berubah drastis. Tekanan dari keluarga dan bisnis yang semakin memburuk membuat hatiku terasa berat sekali. Aku mulai merasa terjebak di antara dua dunia yang saling bertentangan. George, meski tubuhnya semakin lemah, berusaha tetap tegar. Namun aku tahu, di balik senyumannya, ada rasa takut yang dalam. Takut kehilangan apa yang sudah ia perjuangkan selama ini, dan takut aku akan pergi meninggalkannya. Suatu malam, setelah makan malam yang sunyi, ayahku duduk di hadapanku dengan tatapan tajam. "Alia, kau harus pulang bersamaku ke desa. Bisnis keluarga sedang berada di ujung tanduk, dan aku butuh bantuanmu." Aku menggeleng pelan. "Ayah, aku di sini bersama George. Dia sakit, dan aku tak bisa meninggalkannya." Sendirian, wajah ayahku memerah, suaranya meninggi. "Ini bukan soal George. Ini tentang masa depan kita, masa depan keluargamu. Kau harus mengerti." Perdebatan itu membuat udara di ruangan menjadi panas. George yang duduk di sudut hanya bisa mengamati dengan wajah sedih. Aku merasakan hati hancur berkeping-keping. Aku terjebak di antara kewajiban sebagai anak dan cinta yang mulai tumbuh untuk George. Hari-hari berikutnya menjadi ajang pertarungan batin yang tak pernah usai. Aku mencoba menenangkan George, meyakinkannya bahwa aku tetap di sisinya. Tapi aku juga harus berurusan dengan keluarga yang menuntut. Konflik semakin memuncak ketika ayahku memutuskan membawa beberapa pengacara ke rumah George, membicarakan rencana pengambilalihan aset keluarga, situasi yang membuat George merasa tersudut. "Ini bukan hidup yang aku inginkan," ucap George dengan suara bergetar saat aku membisikkan kata-kata pengacara yang masuk ke ruang kerjanya. Aku memandang George dengan air mata mengalir. "Kita akan cari jalan keluar, George. Aku berjanji." Namun, di balik janji itu, aku tahu kenyataannya jauh lebih rumit. Suatu malam, George jatuh sakit parah. Aku panik dan segera memanggil dokter. Di saat genting itu, aku menyadari betapa aku tak ingin kehilangan pria ini. Bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang sudah menjadi bagian dari hidupku. Setelah hari-hari penuh ketegangan dan air mata, aku berdiri di jendela, menatap langit malam yang gelap. Bisakah cinta kami bertahan melewati badai ini? Ataukah semuanya akan hancur sebelum kami sempat benar-benar hidup bersama? Pertanyaan itu menggantung, sementara aku berusaha mencari kekuatan dalam hatiku yang mulai rapuh. Malam itu menjadi titik balik yang tak bisa kuhindari. George terbaring lemah, nafasnya tersengal-sengal, dan aku merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekelilingku. Dokter sudah berkata bahwa kondisinya semakin memburuk, dan aku tahu waktunya semakin sedikit. Tapi bukan hanya sakit George yang menjadi beban, ketegangan antara aku dan keluargaku semakin membesar. Ayahku tak lagi berusaha menyembunyikan ketidaksenangannya pada keputusan yang kuambil selama ini. Ia menuntut aku untuk kembali ke desa dan melepaskan semua ikatan dengan George demi bisnis keluarga. Ini bukan hanya soal bisnis, Alia. Ini tentang masa depan keluargamu.
Kau harus memilih, sekarang. Suaranya penuh amarah saat kami bertengkar di ruang tamu. Aku merasa terpojok. Air mataku mengalir deras. Ayah, aku sudah memilih. Aku memilih untuk tinggal di sini, bersama George. Aku tidak akan meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Perdebatan itu membuat hubunganku dengan ayah semakin retak. Keluarga yang dulu aku banggakan kini menjadi sumber luka yang dalam. Di saat yang sama, George semakin melemah. Aku hampir setiap malam mendampinginya, mengusap dahinya yang berkeringat, dan membisikkan kata-kata penghiburan. Namun aku tahu, aku tak bisa menghindari kenyataan. Suatu pagi, George memanggilku ke samping ranjangnya dengan suara lemah. "Alia, aku ingin kau tahu sesuatu," katanya pelan. Aku duduk di sampingnya, menatap mata yang penuh kelembutan tapi juga kelelahan itu. "Aku tak ingin kau merasa terjebak atau terbebani oleh pernikahan ini," ujarnya. "Kalau suatu saat aku pergi, aku ingin kau bahagia, bahkan tanpa aku." Hatiku tersayat mendengar kata-katanya. Aku menggenggam tangannya erat, berusaha menahan rasa sakit yang mengoyak hati. Tapi aku tak bisa membayangkan hidup tanpa dirimu. "George," jawabku dengan suara bergetar. Malam-malam berikutnya aku terus bergumul dengan perasaan yang bercampur aduk. Aku ingin menjadi kekuatan bagi George, tapi aku juga takut kehilangan dirinya. Aku juga ingin membuktikan pada keluargaku bahwa pilihanku bukan kesalahan, tapi aku merasa sendirian melawan dunia. Di tengah kekacauan itu, aku menerima sebuah surat dari George yang tertulis dengan tinta pudar. Dalam surat itu, ia mengungkapkan betapa berartinya aku baginya, dan betapa ia berharap aku bisa melanjutkan hidup dengan bahagia, apapun yang terjadi. Air mataku jatuh membaca kata-kata itu. Aku sadar, cinta ini bukan hanya soal kebersamaan saat sehat, tapi juga tentang kekuatan menghadapi perpisahan. Namun ketegangan dengan keluargaku tidak mereda. Mereka semakin memaksaku untuk pulang dan meninggalkan George, bahkan mengancam akan mencabut hak warisku. Aku berdiri di persimpangan jalan, harus memilih antara keluarga dan cinta, antara kewajiban dan hati. Aku tahu, keputusan ini akan menentukan jalan hidupku selamanya. Bisakah aku tetap bertahan demi cinta yang mulai tumbuh ini? Ataukah aku harus rela melepaskan demi masa depan yang lebih pasti? Pertanyaan itu terus menghantui, sementara hari-hari semakin berat dan waktu untuk George semakin menipis. Malam itu, hujan turun deras. Suara rintik-rintiknya membasahi jendela kamar kami seperti irama kesedihan yang tak terucap. George terbaring lemah, napasnya terengah-engah, dan aku memeluknya erat seolah ingin menahan dunia agar tidak runtuh. Keluargaku terus mendesak, ancaman semakin nyata. Ayah bahkan mengirim seseorang untuk membawaku pulang dengan paksa jika aku tidak mau datang sendiri. Aku merasa terjebak dalam pusaran konflik yang semakin menekan. George memandangku dengan mata yang penuh kepedihan dan kasih sayang. "Alia, aku tahu kau terjebak di antara dua dunia. Tapi aku ingin kau memilih apa yang benar-benar membuatmu bahagia. Bukan karena tekanan atau rasa bersalah." Air mataku mengalir deras. "Bagaimana aku bisa memilih tanpa kau, George? Aku takut kehilanganmu." Ia menggenggam tanganku lemah. "Aku ingin kau kuat, walau aku tak lagi di sini." Tiba-tiba, aku merasakan getaran dalam dada, ketakutan yang amat sangat. Malam itu, George mengalami serangan yang parah. Aku panik, berlari memanggil dokter, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya. Di ruang rumah sakit kecil di desa, dokter berbisik lembut. Kondisinya kritis, tapi kami akan berusaha. Jam-jam itu terasa seperti ujian terberat dalam hidupku. Aku menatap George yang terbaring, wajahnya penuh perjuangan. Aku berdoa agar waktu memberiku kesempatan lebih lama bersama dia. Setelah keheningan yang lama, George membuka matanya. Ia tersenyum tipis, lalu berkata, "Terima kasih sudah menjadi bahagiaku, Alia." Aku menggenggam tangannya erat, berjanji dalam hati untuk terus berjuang demi cinta ini. Keesokan harinya, aku menerima telepon dari ayah. Suaranya lebih lembut. "Alia,
Aku datang ke kota. Kita perlu bicara. Aku tahu, bab baru dalam hidupku akan dimulai. Bab di mana aku harus berhadapan dengan keluargaku dan menentukan nasibku sendiri. Dalam hujan yang masih turun, aku menatap langit, berjanji pada diri sendiri untuk tidak menyerah. Apapun yang terjadi, apakah aku bisa mempertahankan cinta di tengah badai yang terus mengancam? Ataukah aku harus rela melepas segalanya demi masa depan yang lebih pasti? Jawaban itu masih tersembunyi di balik tirai waktu yang belum terbuka. Setelah badai yang mengguncang hidup kami, pagi itu terasa begitu sunyi. George masih terbaring di ranjang rumah sakit, napasnya lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan penuh harap. Panggilan dari ayah membawa angin segar yang tak terduga. Ia datang tanpa tuntutan, hanya dengan wajah yang lelah dan penuh penyesalan. "Alia," suaranya pelan saat kami duduk bersama di ruang tamu. "Aku sadar selama ini aku terlalu memaksakan kehendak. Aku ingin kau bahagia, walau itu bukan dengan caraku." Air mataku mengalir, merasakan beban yang perlahan terangkat dari pundakku. Kami mulai berbicara lebih jujur, mengurai ketegangan yang selama ini menjerat. George yang mendengar itu tersenyum, lemah. "Ini awal yang baru," katanya pelan. "Hari-hari berikutnya kami mencoba menyusun ulang hidup kami. Meski penyakit George belum pergi, kami belajar menikmati setiap detik yang tersisa. Aku merasakan cinta yang semakin dalam. Bukan hanya karena waktu yang sempit, tapi karena kami memilih untuk bersama dengan hati yang tulus. Aku juga mulai merajut kembali hubungan dengan keluargaku, pelan-pelan menyatukan potongan-potongan yang pernah retak. Mereka mulai menerima bahwa cintaku pada George bukan hanya sebuah kesalahan, tapi sebuah perjalanan yang penuh makna. Kami membuat rencana kecil, perjalanan ke tempat-tempat yang selalu ingin dikunjungi George, kenangan-kenangan yang ingin kami ukir bersama. Di tengah semua itu, aku belajar satu hal penting, bahwa cinta sejati bukan soal waktu yang panjang, tapi tentang ketulusan hati yang mampu melewati segala rintangan. Dengan hati yang lebih ringan, aku menatap masa depan yang penuh ketidakpastian tapi juga harapan. Apakah waktu kami masih cukup? Aku tak tahu pasti. Tapi aku tahu, selama kami bersama, cinta akan selalu menjadi cahaya di tengah gelap. Hari-hari berlalu dengan langkah yang pelan, tapi penuh makna. George yang dulu kuat kini semakin lemah, tapi cinta kami semakin dalam dan nyata. Suatu pagi, aku duduk di sampingnya, memegang tangan yang dulu begitu kuat menopang segalanya. Matanya menatapku dengan kelembutan yang tak tergantikan. "Alia," suaranya hampir berbisik, "terima kasih sudah menjadi bahagiaku. Kau memberiku cinta yang tak pernah kuasa kuharapkan." Aku merasakan air mata hangat mengalir di pipiku. "George, aku mencintaimu, lebih dari yang pernah aku bayangkan." Saat detik-detik itu datang, aku tahu ini bukanlah sebuah perpisahan, tapi sebuah perpisahan yang membawa kita ke awal yang baru, di hati dan kenangan yang abadi. Setelah George pergi, aku merasakan kesepian yang mendalam, tapi juga kekuatan baru. Aku memutuskan untuk melanjutkan hidup dengan semangat yang dia ajarkan, mencintai tanpa syarat dan berani memilih kebahagiaan sendiri. Aku kembali ke desa, membawa warisan cinta kami. Aku menghidupkan bisnis keluarga dengan penuh harapan, dan di sana aku menemukan diriku yang baru, kuat, mandiri, dan penuh cinta. Kadang aku duduk di teras rumah, menatap langit senja, dan membayangkan George tersenyum dari sana. Aku tahu, cinta kami bukan sekadar cerita yang usai, tapi cerita yang terus hidup dalam setiap napas dan langkahku.